Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fairasyanfal. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dengan unit kerja SD Negeri Rawa Company di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan tentang teori konvergensi. Dalam teori konvergensi, anak yang dilahirkan itu diumpamakan selai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Lebih lanjut, menurut aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. Bagaimana dasar pendidikan anak menurut Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Pandangan saya sebagai pembelajar atau guru terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diuraikan dalam beberapa poin. Yang pertama, menghargai perubahan. Sebagaimana yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara, saya sebagai guru mengakui bahwa perubahan adalah bagian tak terhindarkan dari pendidikan. Saya harus selalu siap mengikuti perkembangan zaman dan teknologi untuk memberikan pendidikan yang relevan. Kedua, pusat perhatian para murid. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga menganggap murid sebagai pusat perhatian. Saya berusaha memahami kebutuhan dan karakteristik unik setiap murid, sehingga bisa memberikan bimbingan yang sesuai dan mendukung perkembangan mereka. Dan yang ketiga, sebagai pengajar dan penuntun. Sama seperti pandangan Ki Hajar Dewantara tentang peran pendidik, saya melihat diri saya sebagai pengajar dan penuntun. Tugas saya tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membentuk budi pekerti, keterampilan, dan pemikiran kritis murid. Pandangan saya sebagai pembelajar atau murid terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan terhadap pembelajaran. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, saya sebagai murid mengadopsi keterbukaan terhadap pembelajaran baru. Saya tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga mengembangkan karakter dan keterampilan. Yang kedua, penghormatan terhadap nilai-nilai budaya. Seperti yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara, saya sebagai murid menghargai nilai-nilai budaya dan warisan lokal. Saya berusaha memahami konteks sosial dan budaya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kemandirian dalam pembelajaran. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai murid juga mengembangkan kemandirian dalam belajar. Saya aktif mencari informasi, menganalisis, dan merumuskan pemahaman sendiri terhadap materi pelajaran. Dan yang keempat, pengembangan kecerdasan multidimensi. Sama seperti pandangan Ki Hajar Dewantara, saya memandang diri saya sebagai pembelajar yang harus mengembangkan kecerdasan multidimensi, termasuk intelektual, emosional, dan sosial. Terima kasih saya ucapkan karena telah mendengarkan paparan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.